Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan yang semangat dan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Allah yang sungguh besar dan berkuasa berkenan mengasihi kami, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap cinta kasih dan anugerah yang Tuhan curahkan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan, sehingga kami pun dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 15 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang begitu berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. Saya menikah tahun 2020 ini di tanggal cantik 02/02/2020, dan bersama dengan saya ada banyak orang yang juga menikah pada tanggal itu karena dianggap tanggal cantik. Dan tahun 2020 ini juga spesial karena tahun ini adalah tahun kabisat. Jadi 29 Februari ada di tahun ini, dan ada banyak sekali angka cantik yang bisa digunakan untuk menikah seperti 10 20 20 atau 12 12 20 20, pokoknya macam-macam. 20 02 20 20, banyak sekali angka-angka yang terlihat sangat cantik, dan banyak juga liburan-liburan yang sebenarnya bisa panjang begitu, seperti libur Natal dan Tahun Baru ini kan hari Jumatnya Harpitnas ya, hari kejepit nasional, dan beberapa mungkin bisa mengambil cuti untuk liburan yang sangat panjang. Nah, tapi ternyata di balik semua keindahan, di balik semua suka dan tawa, di balik semua hal-hal yang direncanakan manusia, kita tidak bisa memungkiri bahwa tahun 2020 ini penuh dengan isak tangis dan air mata. Ada yang lewat. Nah, ada banyak orang-orang yang tahun ini harus mengalami duka cita karena kehilangan sanak saudaranya. Awal-awal tahun kita melihat bagaimana selebritis, ya, artis, penyanyi, aktris, penyanyi, aktor, orang-orang yang populer dalam dunia olahraga, atlet, dan lain-lain juga banyak yang dipanggil Tuhan. Dan begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita juga banyak sekali yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi tahun 2020 ini tahunnya sebenarnya diharapkan begitu indah, tetapi nyatanya penuh dengan isak tangis, dan prosesnya sangat panjang. Dari bulan Februari sampai bulan Desember ini masih belum ada pemulihan yang baik begitu karena pandemi COVID-19. Jadi masih angka-angka masih meningkat dan lain-lain, dan jerit tangis kita dengar di sana sini, ketakutan kita dengar di sana sini. Dan hal itu juga kala itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka tidak mengalami corona, tetapi mereka mengalami hal yang luar biasa pahit dan menyakitkan, yaitu pembuangan. Mereka dirampok, mereka dijajah, mereka dibunuh, mereka dipisahkan satu dengan yang lain, mereka kehilangan harga dirinya, mereka hidup dalam keadaan yang mencekam. Dan itu digambarkan oleh Nabi Yeremia dalam ayat yang ke-15. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi.
Rahel adalah salah satu simbol dari perempuan yang mendambakan kehadiran seorang anak. Dalam kisah kehidupannya, ia hidupnya kan di madu, jadi istrinya, istri Yakub saat itu bukan hanya Rahel, tapi juga ada Lea, juga ada hamba-hamba yang juga dijadikan sebagai istri. Nah, waktu itu dia mengalami kecemburuan karena dia belum punya anak, sedangkan yang lain sudah punya anak, dan dia berharap sekali pada Tuhan untuk mendapat anak, dan Tuhan memberikan kepadanya Yusuf. Dan kemudian bahkan sebelum bertemu dengan Yusuf, dia ini mengalami kematian. Jadi dia melahirkan anak lagi, tetapi dia kan belum sempat ketemu Yusuf lagi karena Yusuf kan dibuang oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi Rahel ini punya sejarah yang sangat dalam tentang anak-anak gitu. Jadi dia sangat mendambakan anak, ya kehilangan anaknya, dan jadi ketika digunakan istilah ini, Rahel meratapi anak-anaknya, ya karena ialah seorang perempuan yang sangat mendambakan anak, dan ialah seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Tapi ia bukan hanya kehilangan anaknya, tapi ia tidak mau dihibur. Jadi kedukaannya itu sungguh mendalam. Bapak Ibu, yang orang berduka itu kan responnya atau yang ingin dilakukan kan beragam. Ada yang berduka ingin ditemani, ingin didukung, tapi ada yang berduka ingin sendirian, nggak mau ketemu orang dan lain-lain. Nah, ini saking berdukanya tuh nggak ada satupun yang bisa menghiburnya karena terlalu dalam dukanya. Dan tempat yang dituliskan ada hadir di Rama. Di Alkitab ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Rama, tetapi ada di Yosua ada kisah bahwa Rama ini adalah salah satu bagian dari milik suku-suku Benyamin, jadi anak Rahel. Jadi ya ada kemungkinan yang dimaksud adalah Rama yang itu, walaupun juga ada juga Rama-Rama yang lain. Jadi ada beberapa penafsir yang menafsirkan tentang Rama itu. Tetapi di balik setiap isak tangis, di balik setiap kepahitan ini ada sebuah janji yang disampaikan pada ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Berhentilah menangis, berhentilah mencucurkan air mata, cegahlah dirimu dari kesedihan dan ratapan, sebab segala jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan kembali ke daerah. Ada harapan masa depanmu, dan anak-anakmu akan kembali ke daerah. Yang pertama adalah cegahlah dirimu dari menangis dan air mata. Berhentilah menangis, berhentilah berduka, berhentilah meratap, karena ada harapan, karena ada hari esok. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pemulihan. Ini adalah dua janji: berhenti bersedih karena masih ada harapan di hari esok, dan jerih payahmu ada ganjarannya, dan anak-anakmu akan kembali, keadaanmu akan dipulihkan. Bapak Ibu, kita cukup percaya diri nggak untuk berkata bahwa selama 2020 ini kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa? Yang pertama kan tadi, jangan berduka, jerih payahmu nanti ada ganjarannya, dan ada hari esok, begitu kan. Nah, kita ini diajak pakai masker aja sulit gitu. Saya sendiri juga susah gitu kan, untuk senantiasa menggunakan masker gitu. Ya kalau ketemu orang yang saya rasa aman gitu, sering kali saya lalai gitu. Harusnya kan enggak, harusnya kita tetap pakai masker dimanapun berada, walaupun ketemunya hanya 3-4 orang, ya tetap pakai masker gitu. Dan apakah kita sudah bisa menahan diri untuk bepergian? Saya masih kesulitan untuk menahan diri bepergian. Saya tetap mengikuti protokol kesehatan, tapi saya tetap bepergian. Nah, apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita dalam menghadapi pandemi corona ini? Apakah kita sudah menolong mereka usaha-usaha kecil, kita jajan di sana, kita beli di sana, kita bantu mereka yang sedang berusaha, yang berusaha meniti kembali kehidupannya? Apakah kita menjalani kehidupan 2020 ini dengan sebaik-baiknya gitu? Nah, ganjaranmu, jerih payahmu ada ganjarannya, begitu kan. Tapi kita berjerih payah enggak? Ini menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah 2020 ini kita berjerih payah? Dan yang kedua adalah Tuhan akan melakukan pemulihan. Bapak Ibu,
Ini terdengar klise karena sudah dari bulan Februari sampai Desember kita dengar bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan, tapi sampai sekarang tingkat corona masih naik gitu, bukannya turun tapi masih naik. Tapi orang Israel juga begitu, mereka bahkan nggak cuma 8 bulan, mereka tahunan, puluhan tahun, dan lama sekali mereka akhirnya dapat menemukan pemulihan itu. Bapak Ibu kalau membaca nanti di Matius pasal 2 begitu, Matius pasal 2 ayat yang ke 18 itu diceritakan bagaimana akhirnya tergenaplah kisah tadi itu, terdengar ratapan dari Rama, Rahel meratapi anak-anaknya. Itu ayat ditulis lagi di Matius pasal 2 ayat 18 berkaitan dengan Herodes yang membunuh bayi-bayi ketika mendengar tentang kelahiran Sang Mesias. Dan akhirnya itu kan datang Mesias, tapi itu kan butuh waktu yang lama sekali, itu ratusan tahun untuk akhirnya datang Sang Mesias itu. Nah Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan Tuhan akan memulihkan seutuhnya bumi kita, dunia kita dari corona ini, tetapi pengharapan itu harus tetap ada. Jangan putus asa, jangan wes iki saiki wis ora apa-apa, saiki nek meh jagong terserah koyo mbiyen meneh, saiki nek meh rapat iso koyo mbiyen meneh, belum Bapak Ibu. Tetap berpengharapan bahwa nanti Tuhan akan memulihkan, dan mari kita berjerih payah, mari kita tetap berharap. Kita berdoa. Tuhan kiranya menolong kami, karena sungguh Tuhan kami merasakan kesesakan karena pandemi corona ini, tapi kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami terus berharap kepada Tuhan. Dan setiap mereka yang terdampak COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang memulihkan, yang merangkul di dalam duka mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Salam sehat, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.